Berbicara tentang seni memang tidak akan ada habisnya. Seperti rumah produksi yang akan kami kunjungi yang memanfaatkan bahan alami dipadukan dengan teknologi dan memberikan sebuah karya seni yang menawan yang dinamakan dengan ekoprint. Desa Blambangan. Di desa inilah berdiri sebuah rumah seni, tepatnya di Desa Blambangan 1, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Ibu Desi Priyanti, pendiri rumah produksi Ramban Godong Ekoprint. Ekoprint ya. Ekoprint itu seni olah kain yang menggunakan bahan-bahan dari alam. Itu seperti daun-daunan, batang kayu, bunga, dan lain sebagainya. Hampir semua daun itu bisa digunakan untuk motif, baik yang bertanin tinggi, berarti nanti yang akan mencetak warna asli dari daun, atau yang tanpa tanin, jadi dia hanya menampilkan siluetnya di daun. Nah, itu macam-macamnya ada banyak, jenis-jenis daunnya hampir semua di sekitaran itu bisa dimanfaatkan untuk ekoprint. Gampangnya daun jenitri, contohnya ya, daun jati, teko maria, cinadol, terus jarak kepiar. Jenis produknya adalah fashion ya, itu meliputi kain, pakaian jadi, sandal, sepatu, tas, dan lainnya. Ramban Godong didirikan tahun 2018. Awalnya karena saya suka dengan kain ya, yang terutama berbahan dasar alam. Contohnya itu dengan bahan-bahan alami, termasuk batik dan ekoprint ini. Itu memiliki filosofi tersendiri, jadi tergantung bagaimana pengrajin untuk membuat motif ekoprint itu. Produk ekoprint itu kan termasuk sustainable fashion ya, jadi itu tuh berkelanjutan, dalam artian itu tuh nantinya bisa untuk apa ya namanya, melindungi bumi, lingkungan. Perkembangannya untuk saat ini lumayan besar ya, maksudnya lebih signifikan karena kita bisa menciptakan karya itu tidak hanya di kain. Kalau zaman dahulu mungkin hanya untuk pewarnaan kain, tapi kalau sekarang kan bisa untuk benang, kulit, keramik, kayu, dan lain sebagainya. Ekoprint sendiri memang menggunakan bahan-bahan alam. Zaman dahulu kan nenek moyang kita mewarnai kain dengan bahan alam, belum mengenal bahan-bahan kimia sintetik terutama ya. Jadi memang ada kaitannya dengannya sekarang. Kalau keunggulannya sebenarnya ada banyak. Salah satunya untuk kita yang menggunakan itu ya, jelas itu tidak akan menimbulkan alergi pada kulit karena itu terbuat dari bahan-bahan alam. Kemudian untuk yang lainnya adalah yang terutama paling penting itu untuk lingkungan alam sekitar ya, sosialnya itu, jadi tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari bumi. Kalau tantangan itu sebenarnya lebih ke motif kain ya, kita harus punya ciri khas karena banyak pengrajin ekoprint akhir-akhir ini itu kan berkembangnya lumayan pesat ya, jadi kita harus mampu menciptakan produk yang punya karakteristik tersendiri, jadi punya ciri khas produknya, jadi nggak bisa kayak produk kalau diproduksi dengan print itu kan berbeda dengan yang ini karena ini benar-benar handmade kan, jadi dengan tangan seperti itu. Kalau untuk menghadapi tantangan itu ya kita harus lebih kreatif ya, menciptakan karya yang tidak sama dengan pengrajin yang lain seperti itu.
EcoPrint ini kan sebenarnya udah lama, tapi kalau saya perhatikan perkembangannya terutama di sini itu masih minim ya anak remaja atau muda menyukai EcoPrint karena mungkin belum mengenal. Jadi kebanyakan yang menyukai EcoPrint itu ibu-ibu dan kalangan usia dewasa karena mereka kan menyukai wastra atau batik, sedangkan anak muda sekarang kan lebih ke stylenya yang Koreaan seperti itu, jadi masih kurang lah untuk pengenalannya kayak gitu. Kita bisa dengan cara itu seperti mengadakan pameran ya, fashion show, atau kita bisa melakukan pengenalan dengan cara memberikan penyuluhan atau pelatihan-pelatihan terhadap anak-anak remaja. Asik yakin. Halo, kita sedang memvideo, mengambil tag video. Panas banget. Gak kuat. Sayang, jaga hati ini. Lanjut Rel. Nih dapat salam dari patung sapi. Lirik, iya. Jamet patung sapi.